Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat buat kalian yang nonton ini dan juga orang tersayang kalian. Nah, seperti di judul video kali ini gue akan bahas tentang kode-kode cewek dan bagaimana cara ngehandle tersebut. Sebenarnya ini bukan yang tips-tips itu sih, gue juga kayak ngajak ngobrol aja. Cuma yang pasti kan, ya kita udah tau lah kode-kode cewek itu ya. Serah lah. Iya enggak. Apaan sih? Semua kode itu sebenarnya ya, itu semua bergantung dengan sikap kita sebenarnya sebagai laki-laki. Karena selalu ingin terlihat menjadi yang terbaik buat si doi. Pokoknya nggak ada orang paling sayang sama lo deh kecuali gue gitu ya. Keinginan cowok itu kebanyakan tuh seperti itu buat si ceweknya gitu. Saking ingin terlihat sempurnanya di mata ceweknya, karakter cowok yang harusnya dia milikin itu hilang. Itu salahnya. Jadi karena ingin terlihat sempurna di depan doi gitu ya, jadi karakternya dia tuh dibuang. Gimana caranya? Pokoknya semua yang ada di diri gue nih pokoknya into you deh, ke ceweknya dia deh, pokoknya ke lu aja deh, pokoknya gitu. Sampai akhirnya udah hilang aja jati diri ya. Sementara bagaimana cara kapi, respon, kode, semua dari masalah cewek itu ya bergantung dari kita sebenarnya laki-laki. Kita harus jadi leader, kita harus jadi yang nyetir hubungan sebenarnya gitu. Nah kalau gue sendiri, gue biasanya tuh selalu ngelakuin antisipasi gitu, sikap antisipasi sebelum doi marah gitu. Kalau Maji gue emang udah terbuka dari awal sih, jadi nggak ada trik-trik gitulah kalau gue. Cuma kalau yang dulu gue lakuin ya, gue selalu bikin sikap preventif gitu. Misal gue lagi ada kegiatan, nah pas begitu gue sampai, gue selalu ngasih kabar, and that's it. Paling seringnya gue foto sih, gue fotoin terus gue selfie, baru gue tulis udah sampai ya di sini ini. Udah gue ngilang tuh pasti. Nah di situ maksud gue adalah ya gue selalu prevent untuk dia nanya kamu di mana, kan gue udah bilang di awal gitu, gue udah ngasih foto gitu. Kalau misalnya emang lebih perlu ya share live location gitu ya. Itu adalah sikap-sikap preventif sebelum sesuatu terjadi gitu. Yang sampai akhirnya rasa kepercayaan si doi sama lo itu jadi susah, jadi menipis, jadi hilang bahkan gitu ya. Nah itu sikap-sikap preventif yang bisa lo lakuin dari awal gitu, yang ngejaga rasa kepercayaan itu ya, yang tetap asli, original dari awalnya. Misalnya 100, ya udah lo jaga ke-100an si kepercayaan itu. Nah dulu gue juga pernah ngerasain waktu sama yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Gue ngelakuin hal yang sama nih kayak gini juga. Dia misalnya udah 2 jam gitu, gue udah ngabarin terus gue masih asik sendiri gitu ya sama teman-teman gue misalnya, atau sama kegiatan yang ada di situ. Terus gue nggak ada ngabarin, sampai akhirnya dia marah. Kamu di mana gitu misalnya, kok nggak ngabarin gitu ya. Kalau misalnya emang udah sampai dimarah-marahin gitu ya, dulu gue selalu minta maaf gitu. Gue selalu langsung ngeluangin waktu gitu main HP. Akhirnya teman-teman gue yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ jadinya terbengkalai dengan gue main gadget gitu-gitu sih. Hal-hal seperti ini yang seharusnya yang dulu harusnya gue nggak lakuin. Karena ada beberapa poin yang miss sebenarnya. Pertama, sebagai laki-laki ya, kalau misal emang kegiatan itu menjadi kelangsungan yang bisa lo lakuin untuk hidup lo ke depannya, kenapa lo harus minta maaf gitu? Toh dia belum jadi istri lo mungkin gitu ya, masih jadi pacar gitu ya. Ya kenapa lo harus minta maaf? Lo bisa aja bilang gitu, kamu maunya sama laki-laki yang nggak punya masa depan misalnya gitu ya. Kamu mau sama laki-laki yang rebahan doang, yang bisa 24 jam ada buat kamu terus. Kalau misalnya emang kamu kayak gitu, ya udah deh jangan sama aku deh. Misal kayak gitu, lo harus bisa berani sebagai laki-laki ya. Harus jadi ya decision maker, lo harus jadi leader gitu. Kalau misalnya emang si doi lo mau sama cowok yang selalu punya waktu terus, ya udah cari pengangguran gitu. Itu bisa tuh 24 jam sampai 7 hari gitu ya, bisa tuh dia pakai terus. Kalau misalnya lo mama gue nggak bisa, gue harus punya ada waktu untuk fokus dengan kegiatan gue harus fokus dengan masa depan gue. Toh juga yang ngerasain kalau sukses ente juga, kamu juga sama aku, sama anak-anak kita misalnya gitu. Auto luluh tuh yang tadi marah-marah ya. Kalau misalnya dia punya otak yang bener gitu ya, dan dengan base itu aja, lo dari pondasi itu aja untuk nge-counter rasa marahnya dia tuh bisa jauh lebih kuat sebenarnya. Karena emang di situ lo mempentingkan diri lo untuk keluarga yang akan datang bersama doi. Kalau misalnya otaknya jernih sih harusnya kebuka banget gitu ya. Nah yang kedua adalah kita jadi terpisahkan sama orang yang ada di depan mata untuk lebih dekat dengan orang yang jauh gitu. Yang kayak misalnya di sosial media ya, mendekatkan orang yang jauh tapi menjauhkan orang yang dekat gitu. Dan menurut gue itu salah satu hal yang negatif, bukan negatif juga, negatif gitu ya. Kalau misalnya emang lo lagi nongkrong, lagi ada misalnya tugas kelompok atau lagi meeting, ya udah lo present ya, lo hadir di situ gitu. Jangan cuma jasadnya doang, cuma lo pikiran dan hati lo tuh ke gadget, ke doi. Jangan gitu ya. Kalau misalnya emang lagi sama doi, ya udah full 100% sama doi. Kalau misalnya emang lagi meeting atau lagi ada kerjaan, ada kegiatan,
kelihatan hadir di situ. Untuk waktu begitu sampai misalnya gitu ya. Nah, lu kabarin doi dulu, lu kasih foto dulu misalnya gitu, lu share live dulu, terserah deh gimana apapun caranya, sikap preventif lu untuk menjaga kepercayaan lo. Setelah dia udah respon, minimal udah delivered deh, udah sampai deh pesannya, nggak perlu dibalas sama dia deh. Ya udah, tanggung jawab lo adalah lo di sini gitu, di tempat yang lagi lo hadirin gitu ya, bukan ke dia lagi. Nah, begitu lagi break atau misalnya lagi santai gitu, udah kelar gitu ya. Nah, baru deh lo bisa kabarin. Kalau misalnya emang masih penting untuk chit chat sama orang-orang di situ, udah aku masih ngobrol-ngobrol dulu sama orang-orang di sini gitu misalnya gitu ya. And that's it, matiin lagi, taruh kantong lagi. Itu baru kece, itu baru dewasa, itu baru gentleman. Lo tahu apa yang harusnya lo fokuskan dan lo menghargai orang yang menjaga hati lo juga gitu. Lo menjaga hati dia dengan ya ngasih privacy, sedikit luangkan waktu dari kegiatan lo untuk doi. Itu yang menurut gue harusnya dilakukan, dan dengan sikap-sikap seperti ini sebenarnya yang bisa menghandle kode-kode mereka gitu. Kita bisa nge-counter kode-kode mereka yang tidak jelas. Beberapa lagi contoh, gue kasih sedikit lagi ya tentang leading the relationship sebenarnya. Tadi gue bilang cowok adalah seharusnya menjadi decision maker gitu ya. Nah, dalam arti gini, decision maker kayak cewek itu pasti suka banget makan deh. Gue kasih tau ya, cewek suka banget makan. Minimal nyemil, pasti cewek suka semua. Walaupun makannya nggak habis, yang penting comot aja, itu cewek itu suka banget kayak gitu. Lo sebagai decision maker, lo yang coba ajak makan gitu, dan jangan nanya ke dia mau makan apa gitu ya. Kalau misalnya emang deh, oke deh lo boleh nanya gitu ya. Dalam arti bukan setelah lo tanya terus dia yang jadi keputusan mau makan di sini ya gitu ya. Jangan juga. Kalau misalnya emang dia bilang A gitu, lo bilang kayaknya aku pengen yang B deh. Kamu mau nggak? Kalau misalnya dia nggak suka, lo kasih lagi kayak kalau yang C gimana, kalau yang D gimana. Yaudah deh, walaupun pilihan tetap balik ke pilihannya dia yang K, nggak apa-apa. Seenggaknya lo punya effort, itu yang dilihat sama si cewek tuh. Oh iya, si Bimo mau ngasih aku, maksudnya mau ngajakin makanan yang ini juga nih, berarti dia mau suka ngeliat-liat gitu ya, apa gitu deh. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang diperhitungkan sama cewek sebenarnya. Dan nggak mesti yang mahal. Gue sempat lihat teman gue punya akun TikTok hold up gitu, dia datang ke tempat nasi telur gitu yang ada cuma nasi sama telur doang. Di situ tempatnya rame, harganya cuma 11.000 dan katanya emang enak banget gitu. Iya, namanya jualan di segala macam kuliner gitu ya, dia cuma jual nasi, telur, udah gitu. Dan itu rame. Gimana ceritanya? Berarti sampai hal yang biasa aja sampai bisa jadi rame gitu kan, berarti ada sesuatu yang luar biasa tuh. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh, tempat-tempat makanan yang nyeleneh, yang lucu-lucu, yang viral-viral tuh bisa lo ajakin si doi untuk datang ke situ. Bukan masalah kulinerannya lagi, tapi masalah effort lo untuk nyari tempatnya, lo untuk tahu tempat itu, terus lo ngajakin dia, terus lo mau untuk gitu-gitunya sih sebenarnya diperuntukkan sama cewek. Terus kalau misalnya masalah nonton nih, misalnya lo udah ke bioskop terus udah beli tiket nonton berdua, dan di pertengahan film kayak menurut lo kayak filmnya nggak bagus, lo ajak keluar aja cewek lo. Udah nih, kayak filmnya jeleknya nggak sih gitu. Kalau misalnya cewek lo bilang jelek, yaudah kita makan aja yuk gitu. Itu jadi cerita lucu sebenarnya di hubungan lo, dan ngasih kesan lucu dari lo buat dia sebenarnya. Dan kesan yang kerennya adalah misalnya Bimo gitu deh, si Bimo tuh ternyata waktu itu ngajakin aku nonton, cuma filmnya kayak jelek gitu ya. Terus di pertengahan film dia malah keluar ngajakin makan aja gitu, dan nggak ngerasa gimana gitu loh, maksudnya beli tiket gitu-gitulah. Nah, cewek itu ngobrolin itu sebenarnya. Dan yang gua value-nya di sini adalah ngebuat si cewek itu ngerasa kayak wah gitu, bisa jalan sama lo, bisa wah dengan decision yang lo buat, bisa wah dengan kesantaian lo dalam mengambil keputusan yang menurut kita biasa gitu ya, tapi di menurut si cewek-cewek itu kayak wah gitu. Itu hal-hal yang menurut gue harus lo asah dan harus lo temukan ketika ya lo udah sering ngambil decision gitu dalam keputusan yang bisa ngebuat lo menjadi leader di relationship. Dan menurut gue dengan hal-hal seperti itu, kode-kode wanita akan hambar. Karena ya udah lo antisipasi gitu, nggak akan bingung-bingung lagi deh, nggak akan ada terserah karena semuanya udah jelas gitu. Semua omongan ya udah jelas aja, nggak perlu ada kode-kode lagi, karena semuanya bisa lo counter. Nanti perlahan taste lo tentang perkodean pun juga akan tajam. Jadi kalau misalnya lo mau dibengkokin gitu ya, lo udah tahu gimana cara ngelurusin ya sebenarnya. Nanti pelan-pelan lo bakal paham sendiri kalau misalnya lo jalanin tips-tips dari Bimo Oriental, gue yakin sih ya. Dan dipraktekin sekali lagi, tolong ya. Kalau misalnya lo peduli dengan kelangsungan kekerenan diri lo secara karakter, tolong dipraktekkan, karena bener-bener yang bisa lo rasain cuma dengan praktekin tips-tips ini. Dan udah sih sebenarnya itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Isi kolom komentar kalau misalnya ada request lagi, dan udah praktekin deh supaya kalian menjadi orang yang awesome, special, and amazing, and we just have to believe it.